Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir dalam keterbaik. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis ke-36 yang berbicara tentang kaidah yang sangat agung, yaitu al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang meringankan dari seorang mukmin penderitaannya dari penderitaan-penderitaan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, maka Allah akan meringankan penderitaannya pada penderitaan-penderitaan hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup aibnya ya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah menolong seorang hamba selama hamba ya menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin baitillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Dan tidaklah berkumpul satu kaum dalam rumah Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an dan pelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga akan diliputi dengan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan juga akan diliputi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka terhadap orang-orang di sisi Allah di depan para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluhu, siapa yang amalannya memperlambat dia, lam yusri bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyangkut berapa jumlah atau berapa pernyataan-pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara umum bisa disimpulkan tentang satu kaidah yang sangat agung, yaitu al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kaidah al-jaza' min jinsil amal ini adalah kaidah yang ditunjukkan oleh lebih dari 100 dalil sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa makaru wa makarallah, mereka buat makar maka Allah buat makar kepada mereka. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik mencoba menipu Allah, Allah malah menipu dia, ya. Seperti itu. Dan in tansurullaha yansurkum, siapa yang menolong Allah maka Allah akan menolongnya. Dan seperti dalam Al-Qur'an banyak. Demikian dalam hadis-hadis, ya. Seperti hadis yang sedang kita bacakan, seperti hadis ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu, seperti sudah kita jelaskan dalam hadis-hadis Arba'in Nawawiyah, ya. Dan ini semua membawakan suatu kaidah bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tidak ada hadis yang menyebutkan lafal demikian, al-jaza' min jinsil amal. Tidak ada hadis seperti itu, ya. Tetapi ini adalah kandungan dari sekian banyak dalil mengeluarkan satu kaidah agung, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Yang perlu diketahui bahwasanya kaidah ini al-jaza' min jinsil amal tidak sama dengan yang dipahami oleh sebagian orang hukum karma. Hukum karma tidak seperti itu, ya. Kita tanya apa maksud hukum karma? Kalau maksudnya hukum karma,
Itu bahwasanya jika seorang melakukan suatu perbuatan, maka keluarganya akan menimpa atau mengalami perbuatan yang sama ya. Misalnya seorang waliyadzubillah berzina dengan istri tetangga, nanti anaknya pun akan demikian misalnya, atau kerabatnya ada yang demikian. Ya, ini bukan tidak berlaku dalam kaidah ini. Kaidah ini siapa yang melakukan dia yang mendapatkan. Ya, siapa yang melakukan dia yang mendapatkan, bukan berkaitan dengan orang lain. Apalagi kalau yang dimaksud dengan hukum karma adalah seorang melakukan perbuatan dalam kehidupan sekarang kemudian akan dibalas pada kehidupan berikutnya dalam proses reinkarnasi, maka ini juga lebih tidak tidak sesuai dengan kaidah ini. Jadi kaidah ini adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan terkait dengan sang pelaku itu sendiri. Taib, kita sebutkan ya beberapa pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kaidah ini, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Yang pertama, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah atau kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan penderitaannya di akhirat kelak. Yang kedua, man yassara ala mu'min mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan mu'sir itu orang misalnya kelilit utang, orang kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seseorang di dunia, maka Allah akan tutup aib di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Jika seorang hamba menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dirinya. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kita tulis di sini dan kita jelaskan satu-satu insyaallah taala. Kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jazaa'an wifaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an wifaqa. Balasan yang sesuai. Sudah saya katakan tadi bahwasanya dalil akan hal ini lebih dari 100 dalil disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Adapun yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'min kurbatan, ya. Man nafasa, ya. An mu'min kurbatan min kurabid dunya. Ya. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kemudian yang kedua, man yassara ala mu'sirin. Ala mu'sirin. Di dunia yassarallahu, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang berikutnya, ya, man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Kemudian yang keempat, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Yang terakhir adalah man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Inilah 5 pernyataan yang merupakan kesimpulannya adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan
perbuatan ya. Yang pertama perhatikan di sini, man nafasa ya. Tanfis itu tidak berarti harus menghilangkan ya. Tanfis ya seperti orang sesak nafas kemudian dilegakan. Jadi ada lega. Jadi tidak harus seorang ketika membantu temannya tidak harus penderitaan itu hilang, tidak harus. Dia sekedar meringankan, dia sudah masuk dalam hadis ini. Ya tentunya semakin dia usaha untuk menghilangkan penderitaan tersebut semakin baik. Tetapi tidak syarat harus hilang. Man nafasa yaitu kalau bahasa kita memberi meringankan ya. Man nafasa meringankan. Perhatikan tidak harus hilang ya, tidak harus hilang. Kalau hilang lebih baik tentunya. Tapi syariat memandang jika Anda sudah meringankan itu sudah baik. Man nafasa an mu'min, siapa yang meringankan dari seorang mukmin kurbatan. Kurbatan adalah maknanya yaitu penderitaan, yaitu al-hala syadidah, kondisi yang sangat berat. Kondisi yang sangat berat. Apa kalau bahasa kita ya? Ya penderitaan yang sangat berat, bukan kondisi biasa, bukan kesulitan biasa. Ya, bukan kesulitan biasa, tapi kesulitan yang sangat berat. Ya. Apa balasannya? Dari kurbatan di dunia ya, dan ini umum mencakup kesulitan apapun ya, mencakup kesulitan apapun berkaitan dengan tubuhnya, berkaitan dengan ekonominya ya. Ini bersifat umum ya. Bisa jadi berkaitan dengan ekonominya, bisa berkaitan dengan tubuhnya, jasadnya, bisa berkaitan dengan harga dirinya, bisa berkaitan dengan agamanya, umum. Intinya dia dalam penderitaan, dalam kondisi yang sangat-sangat sempit, sangat sulit. Terus kita datang berusaha untuk meringankan. Meringankan tersebut juga umum, man nafasa ya. Meringankannya umum. Nabi tidak menyebutkan cara tertentu. Bisa dengan lisan, bisa dengan materi, ya, bisa dengan tenaga. Pokoknya kita berusaha meringankan penderitaan dia. Ya, penderitaan. Bisa dengan seperti zaman sekarang ya, orang banyak sakit, kita hilangkan penderitaan. Dia terkena penyakit yang parah, kita hilangkan penderitaannya atau kita kurangi penderitaannya. Ya. Apa balasannya? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Allah akan meringankan penderitaannya dari penderitaan hari kiamat. Balasannya adalah dihilangkan penderitaan hari kiamat. Diringankan penderitaan hari kiamat. Kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis dengan statement yang berikutnya, Nabi mengatakan, ini statement yang pertama, ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kalau kita bandingkan yang statement kedua dan ketiga, di sini ada dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan orang yang terkena terlilit utang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ada dunia berarti di sini, dunia dan akhirat. Sama, barang siapa menutup aib seseorang, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Tetapi ketika Nabi berbicara tentang penderitaan, Nabi hanya mengatakan Allah akan meringankan penderitaannya pada hari kiamat. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, kenapa tidak disebutkan penderitaan di dunia? Tapi disebutkan penderitaan hari kiamat. Karena kenapa cuma penderitaan hari kiamat? Ya. Dunia tidak disebutkan. Jawabannya karena penderitaan dunia tidak ada bandingannya dengan penderitaan hari kiamat. Ya. Karena penderitaan dunia tidak ada bandingannya dengan penderitaan hari kiamat. Ya, bayangkan seorang dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, kemudian di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil, bahkan sebenarnya mengatakan orang sempit ya, sampai semuanya orang berdiri, makanya disebut yaumul qiyamah, hari berdiri, enggak ada yang duduk, enggak ada yang jongkok, enggak ada yang tidur, apalagi semua dalam kondisi tegang, dalam kondisi berdiri. Kemudian lagi jarak orang sempit. Sebagian ulama mengatakan seorang hanya bisa berdiri pada tempat berdirinya, sehingga terkumpul pada dia dua rasa panas, panas keringat di antara suhu manusia dengan panas matahari yang sangat terik.
sehingga keringat bercucur dengan sangat banyak ya. Sampai mereka datang kepada para nabi minta agar diberi syafaat. Mereka mengatakan, amma tara ma balagha bina, tidak kau lihat apa yang menimpa kami wahai para nabi? Ya. Ala tashfa' lana inda rabbik, tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu wahai nabi? Mereka datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penderitaan tersebut? Itu baru mukaddimah, baru pada saat dibangkitkan dari kuburan, kemudian mereka bingung ya. Ka'annahum jaradun muntashir, mereka seperti belalang yang bertaburan entah kemana, tiba-tiba ada suara yang buat mereka tergiring. Kemudian belum lagi mereka harus dihisab, belum disidang, banyak penderitaan. Maka kata Ibn Rajab Al-Hambali, kalau Anda membantu orang dalam kondisi lagi menderita, entah menderita ekonominya, entah menderita kesehatannya lagi parah-parah sakitnya, ya, entah agamanya lagi rendah, lagi benar-benar parah, Anda tolong dia dari penderitaannya, pahala ini tidak Allah kasih di dunia. Allah simpan. Allah simpan. Nanti Anda akan rasakan di akhirat. Anda pernah menolong si fulan, Anda pernah menolong si fulan. Ini pahala ditunda untuk hari kiamat kelak. Karena di penderitaan di dunia, meskipun menderita masih bisa dihadapi. Masih bisa dihadapi. Tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan hari kiamat. Ya, tidak ada apa-apanya. Makanya Nabi tidak mengatakan Allah akan mengurangi penderitaannya di dunia dan akhirat, tidak. Tapi Nabi cuma mengatakan nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan meringankan penderitaannya di hari kiamat kelak, karena disitulah saatnya dia membutuhkan pertolongan, keringanan. Di dunia ini kita hadapi sebagaimana sebagian orang menderita, yang lain juga menderita, banyak teman-teman menderita, ya. Tapi nanti hari kiamat penderitaan sulit untuk dihadapi, ya. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Mu'sir adalah orang yang kesulitan, mu'sir, yaitu orang yang biasanya diartikan orang yang terlilit hutang. Terlilit hutang namun dalam kondisi sulit. Dalam kondisi sulit. Beda dengan musir. Kalau musir dalam kondisi lapang, dia mudah untuk bayar, tapi dia mungkin tidak mau bayar. Ini ada orang kesulitan, ya, kelilit hutang. Dan di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melunaskan hutang orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatrudu anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au takshibu anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Nah, orang terlilit hutang, kondisi orang yang terlilit hutang, ada dua, namanya musir, al-musir, yaitu mudah dalam kondisi lapang. Lapang, punya harta untuk bayar, punya aset untuk bayar. Oke, ini kita tagih tidak apa-apa. Yang kedua al-mu'sir. Mu'sir yang ekonominya sulit, tidak bisa bayar. Nah, al-mu'sir ini juga ada dua. Yang pertama, berhutang pada antum, ya, yaitu berhutang pada kita, hutangnya pada kita. Yang kedua, hutangnya pada orang lain. Kalau hutangnya pada kita, maka wajib bagi kita untuk memberi tundaan. Hukumnya wajib, perhatikan. Wajib bagi kita sampai dia memudahkan untuk memberi tundaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin, yaitu mu'sir, fanadhiratun ila maisarah.
Kalau dia dalam kondisi sulit, punya hutang tidak bisa bayar, maka wajib bagimu untuk menundanya sampai kondisi mudahnya, sampai kondisi lapangnya. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan, kalau ada orang punya hutang sama kita dan kita tahu kondisinya sulit, dia bukan orang penipu, bukan orang punya aset banyak, memang dia enggak punya apa-apa, dia sudah berusaha bayar tapi dia tidak mampu, maka tidak boleh seorang laporkan ke pihak yang berwajib untuk ditangkap orang yang hukumnya haram. Wajib bagi dia untuk memberi tundaan, dia dapat pahala dari situ. Dia kasih wajib, bukan sunnah. Kata para ulama, Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ternyata orang yang kamu hutangi tersebut dalam kondisi sulit tidak bisa bayar, maka wajib bagimu untuk memberi penundaan sampai dia ila maisarah, sampai dia mendapatkan kelapangan untuk membayar. Lain halnya kalau dia penipu, suka bohong, punya duit dia diam-diam, bahkan punya utang beli sana beli sini. Ini tidak jadi masalah, silahkan ambil hak antum lapor ke pihak berwajib, enggak ada masalah ya. Tapi yang jadi masalah kalau memang dia benar-benar tidak mampu, maka wajib bagi seorang untuk menunda. Kalau dia melaporkan pihak berwajib, dia berdosa. Karena Allah suruh wajib bagi dia untuk menunda. Jangan sampai dia maksa, sementara dia tahu orang ini tidak mampu. Saya ulangi lagi. Beda kalau orang punya aset bisa disuruh jual. Jadi dia enggak punya apa-apa, sudah habis-habisan, sudah enggak bisa. Jangan kita suruh dia untuk dipenjara dan yang lainnya ya. Yang sunnahnya lagi lebih bagus, ya, wajib kita memberi penundaan. Kemudian sunnah, kata Allah, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sunnah adalah di antara dua, yaitu mengikhlaskan, kalau bahasa kita, mengikhlaskan sebagian atau mengikhlaskan keseluruhan. Ini lebih baik, wa anta saddaqu khairul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala untuk yang ini. Lanjutan dari ayat ini, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian. Kalian bersedekah, artinya kalau orang punya utang, kita bilang sudah kamu bayar 30% aja, 70% saya lunasi. Lebih baik lagi sudah enggak usah bayar. Subhanallah, dalam hadis disebutkan ada seorang masuk surga gara-gara ini. Dia masuk surga, dia dihisab, ditanya kau punya amalan, dia enggak punya amalan. Apa amalan? Dia bingung, saking banyak maksiat dia lakukan, dia bingung apa amalan dia. Tiba-tiba dia ingat, iya, saya dulu punya anak buah pembantu-pembantu, saya kasih utang sama orang. Kalau orang tersebut tidak bisa bayar, maka saya tunda atau saya turunkan atau saya ikhlaskan sebagian atau ikhlaskan seluruhnya. Jadi di antara hal yang memudahkan seorang masuk surga adalah amalan seperti ini. Dia kasih utang sama orang, kita memberi hutangan saja, kita dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salafu yajri majra syatri sadaqah. Memberi hutangan itu pahalanya setengah sedekah. Kalau kita kasih hutang orang 100 juta sama dengan kita bersedekah 50 juta, meskipun dia kembalikan 100 juta. Meskipun dia kembalikan 100 juta. Ya. Apalagi kalau kita ikhlaskan sebagian, atau apalagi kalau kita ikhlaskan seluruhnya. Itu amalan mulia dan sebab masuk surga. Jadi perhatikan ikhwan, hati-hati kalau orang punya utang sama kita dan ini memang tidak mampu, kita tahu tidak mampu, tidak boleh kita paksa dia bayar, tidak boleh. Lain halnya kalau dia punya aset atau dia penipu, kita boleh mengambil hak kita dengan cara hukum dan yang lainnya ya. Taib ini yang berkaitan dengan mu'sir. Kalau hutangnya kepada orang lain, maka ini tidak wajib. Dia datang kepada kita, saya punya hutang sama orang, ya, maka sunnah kita membantunya, sunnah membantunya. Sunnah membantunya. Yang penting adalah yang berkaitan dengan kita. Akhirnya ikhwan, maksud saya, jadikanlah kita meringankan hutang atau memberi hutangan sebagai amal untuk mendapatkan surga, ya. Sebagai amal untuk mendapatkan surga. Betapa orang kalau sudah kena utang terlilit, betapa pusing dia mikir hutang tersebut. Apalagi kalau ditagih-tagih, terus tiba-tiba kita kasih bantuan, kita ikhlaskan atau kita bantu dia, maka pahalanya sangat besar. Makanya Nabi tadi mengatakan, wa habbul a'mali ila Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya au taqdi anhu dainan, kau lunaskan hutangnya. Ini pahala yang sangat besar dan sebab memasukkan seorang dalam surga ya. Balasannya Allah akan mudahkan urusanmu di dunia dan di akhirat. Allah akan mudahkan urusanmu di dunia dan akhirat. Di dunia dapat keringanan, di akhirat juga dapat keringanan. Keringanan Allah akan, ya, perhatikan,
Di sini yassarallahu alaihi, maf'ul bihi tidak disebutkan, objeknya disebutkan. Allah akan berikan dia keringanan di dunia akhirat. Keringanan apa? Umum. Keringanan apa? Allah akan berikan keringanan. Yang penting Anda ketika membantu orang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib, ya, satara artinya menutup. Yang menutup aib seorang muslim. Perhatikan, ya. Kita berusaha tidak melihat aib orang. Berusaha tidak melihat aib orang. Tapi kalau ternyata kita lihat aib orang, dan orang tersebutlah orang yang baik, hanya saja kita ketahuan, kita main ke rumahnya, kita lihat aib dia. Dia bukan orang yang memamerkan aibnya, bukan terang-terangan memamerkan kemaksiatan, bangga dengan maksiat. Bukan, kalau orang itu enggak ada kemuliaan bagi dia. Kita mau ceritain dia enggak apa-apa. Kata para ulama, kalau orang yang membanggakan kemaksiatan, yang menampakkan tanpa ragu-ragu, digibahi tidak jadi masalah. Enggak perlu ragu, itu gibah yang boleh. Kenapa? Karena memang dia sendiri menampakkan. Lain halnya dia sembunyi-sembunyi, dia malu kalau ketahuan. Terus kita tahu, ya, maka subhanallah, ini sarana bagi kita untuk beramal soleh. Karena sebagaimana dia punya aib, kita juga punya aib. Mungkin aib kita lebih banyak daripada dia, cuma aib dia kita tahu, dia tidak tahu aib kita. Kesempatan bagi kita untuk menutup aibnya agar aib kita di dunia dan di akhirat. Banyak orang sekarang berusaha untuk menutup aibnya. Ya. Kalau dia bisa tutup di dunia, bisa jadi dibongkar di akhirat. Nah, di antara sarana agar aib kita ditutup di dunia dan akhirat adalah kita tutup aib orang. Bukan kita malah pingin kasih tahu orang lain tentang aurat fulan, tentang aibnya si fulan, aibnya si fulana. Karena sebagian orang hobinya seperti itu, ya. Mencari aib-aib orang lain, menebarkannya, bangga kalau tahu kesalahan-kesalahan orang lain, suka nonton hal-hal yang seperti itu, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulul imanu fi qalbihi." Wahai orang-orang yang hanya beriman dengan lisannya dan imannya belum masuk dalam hatinya. La taktabul muslimin, jangan kalian menggibah kaum muslimin. Wala tattabi' auratihim, wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari keburukan-keburukan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratihim tatabba'a Allahu auratahu. Siapa yang cari-cari aib kaum muslimin, Allah akan buka aibnya. Allah akan cari aibnya. Wa man tatabba'u auratahu, dan siapa yang Allah cari aibnya, fadhahahu walau fi baiti ummihi, maka Allah akan bongkar aibnya meskipun dia di rumah ibunya. Maka kesempatan bagi kita untuk menutup aib. Kita sering lihat, ya. Tidak usahlah kita diskusikan, lihat ada mungkin seorang tanpa sengaja atau dia melakukan suatu, kita dengar, kita lihat, ada informasi sampai kepada kita tutup aibnya. Tidak perlu kita bicarakan sama orang. Kita latih diri kita untuk biasa menutup aib. Setiap aib kita tutupi, aib kita juga akan tertutupi. Ya, kalau kita dibuka aib kita, siapa yang bisa tahan hidup di atas muka bumi? Makanya Muhammad bin Wasi berkata, "Lau kana lidzunubi rih, ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, tidak seorang pun akan duduk dengan saya. Karena akan kelihatan aroma ini, maksiat ini. Tapi Allah tutup aib kita. Nah, caranya agar selalu tertutup di dunia akhirat, tutup aib orang. Jangan ember, jangan cerita sana cerita sini. Ya. Ada orang menyampaikan rahasia, jangan kita sampaikan ke orang lain karena itu aibnya. Ya. Baik, ini di antara al-jazaa' min jinsil amal. Kemudian wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunihi. Ini lebih umum, ya. Allah senantiasa membantu hamba jika hamba membantu saudaranya. Kita ingin dibantu Allah, bantu saudara kita. Ini butuh keimanan. Anda ingin dibantu Allah, bantulah saudara. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Makanya para salaf dahulu, mereka lebih mengutamakan amal yang manfaatnya muta'addiyah, yaitu berkaitan dengan orang lain, daripada yang berkaitan dengan hanya amal qasir yang berkaitan pada diri sendiri. Seperti sabda Nabi dalam hadis Tabrani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan ahabbul a'mal ila Allah surun tudkhilu ala qalbi muslim, sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang mukmin.
au tatruda anhu ju'an atau kau hilangkan rasa laparnya, au takshifu anhu kurbatan atau kau hilangkan penderitaannya, au taqdi anhu dainan atau kau lunaskan hutangnya. La an amshi ma akhi li fi hajatin akhin li fi hajatihi habu ilai min a'taqifa fi hadzal masjid syahran. Kata Nabi, aku berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku suka daripada iktikaf selama sebulan. Lebih aku suka daripada iktikaf selama sebulan. Oleh karena disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya. Nabi mengatakan saya lebih senang menemani saudara saya daripada iktikaf. Iktikaf ibadahnya buat sendiri, tapi kalau kita membantu saudara pahalanya untuk dia dan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tentang kisah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dia pernah kirim teman-temannya di musim bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia mengirim temannya untuk membantu seseorang. Kemudian kata Hasan Al-Basri, kalian mampir ke masjid ajak Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani seorang tabi'in ya, muridnya Anas bin Malik ya. Maka dia bilang ajak dia untuk membantu teman kita tersebut. Akhirnya utusan-utusan tersebut datang kepada Sabit, wahai Sabit, kita ada ingin bareng-bareng bantu seorang. Kata Sabit, saya lagi i'tikaf. Lagi i'tikaf. Maka mereka lapor kepada Hasan Al-Basri bahwasanya Sabit lagi i'tikaf. Hasan Al-Basri mengatakan amalan untuk membantu saudara lebih dicintai oleh Allah daripada i'tikafmu. Maka disampaikan kepada Sabit, Sabit akhirnya meninggalkan i'tikafnya untuk membantu membantu saudaranya ya. Jadi ada saatnya kita ibadah sendiri, ada saatnya kita melakukan ibadah yang lebih dicintai oleh Allah seperti membantu orang lain. Oleh karena Nabi SAW adalah orang yang paling suka membantu orang lain. Kalau kita baca hadis-hadisnya, Rasulullah SAW sangat mudah membantu orang lain. Dan itu amalan yang sangat dikonsentrasikan oleh Nabi SAW. Ya. Taib, cerita tentang para sahabat banyak ya. Contoh seperti disebutkan kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tiap malam datang kepada seorang rumah yang sudah tua ya. Kemudian dia pergi. Diperhatikan oleh Talha bin Ubaidillah sering perhatikan Umar kok seperti itu. Suatu saat dia datang di siang hari kepada rumah tersebut, dia ketuk pintu, ternyata penghuni rumah tersebut nenek sudah tua buta. Nenek sudah tua dan buta. Dan nenek tersebut tidak tahu yang membantu dia selama ini adalah Umar bin Khattab. Jadi tidak melihat, tapi Umar memenuhi kebutuhannya, memenuhi keperluannya. Sampai akhirnya dia tanya, siapa laki-laki yang tiap malam datang ke sini? Makanya itu cerita, ini laki-laki ini sudah lama. Sejak lama dia membantu kami, urusan kami. Subhanallah, Talha baru sadar betapa mulianya Umar. Dia mengatakan, kenapa saya harus tahu urusan Umar? Ya. Jadi punya waktu untuk membantu orang-orang yang susah. Karena kita akan ditolong Allah di dunia maupun di akhirat. Ini berbicara tentang iman ya, berbicara tentang iman. Kapan kita kebetulan ada orang ya minta bantuan kita dan kita mampu, jangan kita tolak. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu kita tolak dengan cara yang baik-baik. Mohon maaf, lagi sibuk, lagi banyak keperluan ya. Tolak dengan kata-kata yang halus, tidak perlu kita sakiti hatinya. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'u adza. Perkataan yang baik menolak lebih baik daripada memberi sedekah tapi disusul dengan kata-kata yang menyakitkan. Nih kamu itu datang bantu minta terus ini enggak perlu. Kalau gitu enggak usah bantu. Enggak usah bantu. Lebih baik kamu bilang mohon maaf. Saya lagi banyak kesibukan padahal pelit ya. Lebih baik gitu kamu enggak mau bantu tolak dengan kata-kata yang baik. Ya, jangan bantu tapi disusuli dengan perkataan yang tidak baik ya kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan kita punya amal membantu orang lain karena kita butuh bantuan di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan cari ilmu? Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, jalan di sini siapa menempuh jalan? Ada dua model. Ada nama jalan konkret dan jalan abstrak ya. Jalan hissi atau konkret ya. Dan jalan maknawi atau abstrak. Kalau jalan hissi maksudnya konkret benar-benar konkret. Ya misalnya pergi ke masjid, pergi ke masjid untuk ilmu, ke kajian-kajian. Jalan benar-benar naik motor, pergi ke sana, pergi ke masjid, tempat mungkin ke rumah ustadz, kajian mungkin ke rumah ustadz misalnya.
pokoknya dia berjalan entah kemana. Para sahabat, para ulama dulu mereka pergi ke tempat yang jauh untuk majelis ilmu. Ini namanya benar-benar kita berjalan. Jalan maknawi yaitu semua sarana seperti membaca buku. Tidak harus jalan tapi membaca buku misalnya. Ya. Membaca buku misalnya. Sampai kata Syekh Utsaimin mendengar kaset ini zaman dahulu ya, mendengar kaset. Zaman Syekh Utsaimin belum ada YouTube ya misalnya. Zaman sekarang kita bilang dengan apa namanya media ya. Ini juga sama. Berjalannya secara maknawi, kita muter, kita dengarkan, kita duduk lewat Zoom misalnya seperti sekarang ya. Kita mungkin tidak berjalan ke mana-mana, di rumah saja, tapi ini namanya jalan maknawi. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama sejak dahulu. Kemudian kata Nabi, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Perhatikan sini. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Padahal ibadah yang butuh jalan itu banyak, bukan untuk ilmu saja. Ke masjid butuh jalan. Ziarah ke rumah saudara butuh jalan silaturahmi. Pergi ke rumah orang tua juga butuh jalan. Umrah juga butuh jalan, haji juga butuh jalan. Namun Nabi hanya menyebutkan barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Nabi tidak mengatakan barang siapa menempuh jalan dalam rangka berhaji, dalam rangka umrah, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka membantu fakir miskin. Nabi hanya mengatakan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu. Padahal banyak ibadah yang dilakukan juga dengan jalan selain untuk ilmu. Apa rahasianya? Kenapa Nabi hanya menyebutkan siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga? Kenapa dikhususkan penyebutan jalan menuntut ilmu? Karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala bahwasanya menuntut ilmu adalah jalan tercepat menuju surga dan jalan termudah menuju surga. Ini dua sebab. Dan benar, orang kalau sudah nuntut ilmu, dia mudah dibukakan cakrawala, dia tahu skala prioritas, dia tahu mana yang haram, dia tahu mana yang halal, dia termotivasi. Sehingga mudah untuk mencari surga nuntut ilmu. Belum lagi kalau dia sudah menjadi orang yang alim di tempat, orang banyak bertanya, dia ngajarin orang kerjakan, dia dapat pahala meskipun bukan dia yang melakukan. Jadi jalan paling cepat untuk masuk surga nuntut ilmu. Jalan paling mudah masuk surga nuntut ilmu. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Maka saya ingin sampaikan, ketika seorang nuntut ilmu, dia tahu dia sedang beribadah. Jadi Anda jangan merasa ibadah cuma baca Quran, lagi sholat. Anda baca buku, Anda dengar kajian, Anda mencatat, Anda meringkas, ini semua juga nuntut ilmu. Anda berusaha memahami bab ini, Anda berusaha memahami bab tentang toharoh, tentang fikih misalnya. Tidak gampang. Duduk, memahami kalau ini bagaimana, itu namanya nuntut ilmu. Belajar memahami tauhid itu bagaimana tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, itu belajar bagaimana iman, rukun iman, itu semua belajar, itu semua nuntut ilmu. Itu semua jalan menuju surga dengan mudah. Lebih mudah daripada yang lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan poin berikutnya, ada dua di antara bentuk menuntut ilmu adalah berkumpul di masjid untuk belajar Al-Quran. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ini contoh dari keutamaan menuntut ilmu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah itu di masjid, yatluna kitab Allah, mereka baca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka belajar Al-Quran di antara mereka. Ini nuntut ilmu. Ini contoh nuntut ilmu, ternyata pahalanya banyak. Apa pahalanya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan meliputi mereka. Semana malaikat mencari majelis ini. Majelis orang baca Quran, majelis orang belajar Al-Quran, majelis tafsir, majelis tajwid, majelis tahsin. Orang belajar Al-Quran, ya. Berusaha memahami mana-mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Bahkan Allah membanggakan mereka di hadapan yang di sisi Allah, di hadapan para malaikat, di hadapan para malaikat. Ya. Jadi setelah Nabi menyebut tentang menuntut ilmu, Nabi sebutkan tentang contoh. Contohnya ya belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran di masjid, baca, saling pelajari di antara mereka. Ini maksudnya apa? Ternyata banyak manfaatnya. Ketenangan akan turun.
Kemudian rahmat Allah akan turun. Malaikat akan meliputi mereka. Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Ya. Dan tentu pembahasan tentang keutamaan ilmu sangat banyak. Ini kita hanya menyebutkan yang ada pada hadis ini. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW mengingatkan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia menuju surga. Ya, semua tergantung daripada amal masing-masing. Ya. Maka kalau ada orang yang mengiming-imingkan surga bukan dengan selain amal soleh, ketahui itu orang sesat. Saya ulangi, semua dalam hadis, dalam ayat mengkaitkan seseorang dengan amal solehnya. Walikullin darajatin mimma amilu, masing-masing punya derajat sesuai dengan amalan mereka. Wallahu khabirum bima ta'malun, Allah melihat apa yang kalian lakukan. Semua berkaitan dengan amal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'min, siapa yang beramal soleh, laki-laki perempuan dan beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat kami akan masukkan surga. Semuanya berkaitan dengan amal soleh, ya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga dengan amal kalian yang kalian lakukan. Ya. Kalau ada yang mengatakan mau surga dengan cara foto dengan kiai misalnya, mau surga dengan mencium tangan kiai misalnya, mau surga dengan bayar jadi anggota ini misalnya, ya ini semua khurafat ya. Mau surga karena kamu nasabnya begini, maka kamu akan mau surga, ini khurafat. Khurafat semuanya, tidak ada. Ya. Kalau kita keturunan ini, maka kita adalah nasabnya nasab emas. Mau diletakkan di comberan manapun tetap saja emas. Ini khurafat. Ya akhi, ente masuk surga dengan amal. Amal sebab untuk mendatangkan rahmat Allah. Masuk surga tentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab mendapatkan rahmat Allah adalah dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kata Allah, rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat ihsan, itu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Maka kalau seorang ternyata nasabnya tinggi, tapi amalnya sedikit, tidak bermanfaat nasabnya. Ibnu Mas'ud bercerita pada hari kiamat kelak ketika ada orang melewati sirat. Ya. Maka kemudian dia jalan dengan tertatih-tatih, dengan sangat lambat. Dia mengatakan dengan sangat lambat, dia berkata, "Ya Rabbi, lima abta'ta bi?" Ya Allah, kenapa kau bikin aku lambat lewat sirat? Sirat sangat jauh, lama sekali. Enggak sampai ke ujung sana. Lima abta'ta bi, ya Allah, kenapa kau bikin aku lambat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam ubti bika, aku tidak buat kau lambat. Walakin abta'a bika amaluk, tapi amalmu yang bikin kau lambat. Amalmu yang tidak bagus sehingga buat kau lambat berjalan di atas sirat." Di antara faedah menarik dari Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Hikam, dia mengatakan bahwasanya seorang kalau menuntut ilmu di dunia, berjalan menuntut ilmu dimudahkan berjalan di atas sirat. Dimudahkan berjalan di atas sirat. Maka seorang jangan terpedaya dengan nasabnya yang tinggi. Tidak ada faedahnya mau keturunan ini, keturunan anu, keturunan siapapun, ya. Tapi kalau orang nasabnya tinggi disertai dengan amal, maka dia akan lebih mulia daripada orang biasa. Ya, dia akan lebih mulia daripada orang biasa kalau nasabnya memang keturunan ini, misalnya keturunan Bani Hashim, Ahlul Bait. Kalau amalnya baik, maka dia akan lebih spesial daripada yang tidak bernasab Ahlul Bait, ya. Makanya Islam mengingatkan akan hal ini, kata Allah, in akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa di antara kalian. La fadla li arabi ala ajami, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang ajam. Wala ajami ala al-arabi, dan tidak ada keistimewaan orang ajam selain non Arab kepada orang Arab. Walal abyad ala al-aswad, tidak juga keistimewaan orang kulit putih dengan di atas kulit hitam atau sebaliknya, illa bitaqwa, kecuali dengan bertakwa. Kullukum min Adam, kalian semua kembali kepada Adam, wa Adam min turab. Dan Adam dari tanah, kalian semua berasal dari tanah. Bukan berarti orang nasabnya tinggi kemudian dia mudah masuk surga, enggak. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada keluarganya, Nabi berkata, "Ya Bani Abdul Muttalib, wahai paman-pamanku, angkidhu anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a." Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahanam, aku tidak bisa membantu kalian. Sampai Nabi mengatakan, "Ya Safiyatu, ammatu Rasulillah, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, angkidhi nafsak, selamatkan dirimu, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa tolong engkau." Nabi berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, putriku. Salini mimali ma syi'ti, kalau kau minta harta aku akan kasih, silakan minta. Tapi ingat, angkidhi nafsak, selamatkan dirimu, la ugni anki minallahi syai', aku tidak bisa menolong engkau dari Allah Subhanahu wa taala." Nabi umumkan di hadapan
di hadapan para saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi berteriak memanggil mereka, Nabi beri peringatan, selamatkan diri kalian, selamat diri kalian, selamatkan diri kalian. Ya. Oleh karenanya Bilal, sekarang Bilal, apa nasabnya? Enggak ada, Habasyi. Enggak ada darah Arabnya, Habasyi. Tetapi Nabi mendengar suara sendalnya di depan Nabi di surga, luar biasa. Salman Al-Farisi dari Persia, bukan dari Arab. Ya. Tetapi orang mulia, penghuni surga. Ya. La amruka mal insanu illa bidinihi. Ya. Fala tatrukit taqwa ittikalan ala nasabi. Kata seorang penyair, sungguh ya, seorang itu berdasarkan agamanya. Maka jangan dia tinggalkan ketakwaan hanya karena bersandar kepada nasabnya. Laqad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi. Lihat Salman Al-Farisi yang bukan Arab diangkat oleh Islam. Wa qad wada'al kufru nasiba Aba Lahabin. Lihatlah kekufuran, kesyirikan telah menjatuhkan Abu Lahab yang nasabnya tinggi, paman Nabi, ya. Gara-gara kekufuran nasabnya dia jadi rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang bisa menyelamatkan seorang adalah amalnya. Maka saya ulangi lagi, kalau ada dakwah-dakwah yang menyerukan seakan-akan bisa selamat tanpa amal, semua dakwah batil, dakwah sesat. Ya. Pokoknya kau masuk dalam kelompok kami, kamu akan selamat. Pokoknya kalau kau ketemu ini, kau selamat. Kalau kau cium tangan si fulan akan selamat. Kalau kau punya sanad ini, kau akan selamat. Kalau kau ini semua bohong, ya, nggak ada. Yang menyelamatkan seorang adalah amal solehnya. Taib, demikian para dokter rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya sampaikan. Intinya bahwasanya kita punya kaidah agung dalam Islam, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Agar seorang hati-hati dalam kehidupan dunia ini. Setiap yang dilakukan ada balasannya. Dan balasannya sesuai setimpal dengan perbuatannya. Apakah perbuatan kebaikan maupun perbuatan keburukan. Dua-duanya ada balasan yang setimpal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.